Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari mengenai borderline personality disorder melalui kegiatan case study. Diharapkan melalui pembelajaran kali ini, mahasiswa dapat menganalisis dan mempelajari mengenai borderline personality disorder melalui kasus Karen. Seorang wanita lajang berusia 36 tahun bernama Karen dirawat di West Raymond Medical Center setelah dengan sengaja menggunakan obat penenang yang dikombinasikan dengan alkohol berlebihan. Dia melakukan percobaan bunuh diri ini setelah seorang pria yang telah bersamanya selama 3 bulan mengatakan bahwa dia tidak lagi ingin bertemu dengannya. Karen kehilangan kesadaran setelah overdosis dan menghabiskan 3 hari berikutnya di West Raymond Medical Center. Dokter di rumah sakit tidak ingin membebaskannya sampai mereka yakin dia bisa menerima perawatan lanjutan. Jadi, Karen menelepon psikoterapisnya. Namun, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan Karen. Psikoterapisnya menjelaskan bahwa ini adalah upaya bunuh diri ketiganya dalam 2 tahun terakhir. Dia menggambarkan upaya bunuh diri ini sebagai bentuk manipulasi dan mengatakan bahwa dia menggunakan upaya bunuh diri dan bentuk lain dari menyakiti diri sendiri ini sebagai bentuk pengalihan untuk menghindari konflik dan gangguan dalam dirinya. Karen menderita luka ringan beberapa kali seminggu selama bertahun-tahun. Dia menimbulkan luka secara perlahan dan sengaja, yang biasanya terjadi ketika dia merasa ditolak atau ditinggal sendirian. Seberapa sering Karen memotong dan menggunakan obat-obatan dan alkohol untuk mematikan rasa sakit emosionalnya, tergantung pada hubungannya dengan pria. Secara umum, memiliki pacar bisa membuatnya menjadi lebih positif, seperti hidupnya mulai memiliki tujuan dan fokus. Namun di sisi lain, konflik kecil dalam hubungan dapat menyebabkan stres emosional yang mendalam. Hubungan Karen dengan pekerja konstruksi berusia 30 tahun bernama Gary tampak normal dalam berbagai hal. Mereka bertemu di sebuah bar dan segera memulai hubungan romansa yang intens. Mereka bersama hampir setiap malam selama 2 minggu berikutnya. Karen merasa sangat bahagia. Bahkan hanya berlangsung seminggu, dia sudah mulai membayangkan kehidupannya bersama pria itu. Dan bahkan sudah mulai menamai anak-anaknya di masa depan. Dia juga sudah berhenti minum sendirian di malam hari dan tidak lagi melukai dirinya sendiri secara fisik. Seiring berjalannya waktu, Karen dan Gary tidak lagi bertemu setiap hari, tetapi Karen masih menaruh fokus penuh padanya. Di tempat kerja, dia akan memeriksa ponsel dan halaman Facebook beberapa kali dalam 1 jam untuk melihat apakah Gary meninggalkan pesan. Ketika dia berada di rumah pada malam hari dan tidak mendengar kabar dari Gary, dia mulai dengan putus asa berusaha untuk mencarinya. Seiring berjalannya waktu, Karen menjadi semakin sensitif terhadap tanda-tanda bahwa Gary mungkin akan menjauh darinya. Pada awalnya dia terus menanyakan perasaan Gary padanya, namun lama-kelamaan Gary bilang dia tidak mengerti mengapa mereka harus selalu membicarakan mengenai hubungan mereka dan bagaimana perasaan mereka. Dia pun mulai jarang mengirim SMS dan Karen mulai merasa ditolak. Suatu malam, Karen dan Gary pergi ke bioskop bersama dan ketika mereka duduk, Gary berkata ingin membeli popcorn. Karen pun menjadi curiga karena mengingat tadi dia melihat seorang wanita muda yang cantik yang bekerja di sana. Karen melarang Gary untuk pergi. Namun, Gary tetap bangkit dan bilang bahwa dia akan segera kembali. Karen kemudian menariknya kembali ke kursi dengan cukup kuat, membuat Gary sejenak terguncang. Kemudian saat dia sadar, Gary pun bangkit dan meninggalkan bioskop. Karen pun pulang dengan sedih. Dia mencoba untuk menelepon Gary tetapi tidak diangkat. Sehingga Karen pun mulai mencabut pisau cukurnya dan membuat beberapa potongan pertama setelah beberapa minggu. Kemudian Karen pun mencoba untuk menelepon Gary lagi tetapi masih tidak ada jawaban. Ketika Gary akhirnya mengangkat teleponnya, Karen mencoba untuk meminta maaf. Namun Gary mengatakan bahwa dia tidak ingin lagi bertemu dengannya. Dia merasa bahwa mereka tidak bisa lagi bersatu, tidak bisa lagi bersama. Saat itu juga Karen menjadi marah dan dia melempar handphonenya ke seberang ruangan. Dia menemukan sebotol wine. Namun meskipun dia sudah menghabiskan semuanya, dia masih tidak bisa menahan sakit yang dirasakannya. Karen pun mulai mengecek halaman Facebook Gary dan ternyata Gary sudah mengubah statusnya menjadi single. Sehingga Karen pun memposting pesan-pesan jahat di halaman Facebook Gary. Dan dalam sesaat,
Dia menemukan bahwa Gary sudah menghapus pertemanan dengannya. Saat itulah Karen memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia pergi ke meja samping tempat tidurnya, mengambil sebotol obat penenang, menatapnya selama beberapa detik lalu menelan sekitar 30 tablet. Dari sudut pandang teman sekamarnya, pada awal bulan pertama, dia berpikir bahwa mereka bersenang-senang hidup bersama dan menemukan bahwa mereka menyukai banyak hal yang sama, seperti film dan musik. Beberapa bulan kemudian, saat teman sekamarnya mau keluar dengan seorang teman, Karen ingin tahu di mana dia berada. Teman sekamarnya sudah menjelaskan bahwa dia akan pergi, namun Karen merasa tidak cukup. Dia ingin tahu kemana dia akan pergi, dengan siapa dia akan bertemu, apa yang akan dia lakukan. Karen pun mengeluh bahwa mereka tidak menghabiskan waktu bersama lagi. Teman sekamarnya merasa itu konyol karena mereka barusan menghabiskan sepanjang hari bersama di museum. Namun saat ia menunjukkan hal tersebut, Karen menjadi histeris dan mulai marah dan mengatakan bahwa temannya ini egois, hanya memikirkan dirinya sendiri dan meninggalkannya sendirian. Temannya pun merasa marah dan dia tidak merasa bahwa hanya karena mereka teman sekamar, mereka harus menghabiskan setiap waktu bersama. Dan temannya pun pergi. Saat ia kembali ke rumah di malam hari, temannya merasa sangat takut. Dia melihat terdapat sedikit darah di lantai dan bekas yang mengarah ke pintu kamar tidur. Ketika ia menggedor pintu untuk melihat apakah Karen baik-baik saja, dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja memotong dirinya sendiri saat membuat sandwich dan semuanya baik-baik saja. Temannya merasa ragu namun memutuskan untuk mempercayainya. Karen tumbuh dalam keluarga yang tampak stabil dan penuh kasih. Ayahnya adalah seorang pengusaha lokal terkenal dan juga seorang pendeta gereja. Ibunya bekerja untuk firma hukum kecil di kota dan juga menjadi sukarelawan di penitipan anak gereja. Karen juga memiliki 2 kakak laki-laki yang dianggap sebagai siswa teladan. Namun sesungguhnya keluarga itu kasar dan keras. Ayahnya bisa saja meluknya di pangkuan dan mengatakan bahwa dia adalah gadis tersayang dan betapa ayah mencintainya. Namun sesaat kemudian, dia mulai memukul gadis itu dan mengatakan akan mengalahkan iblis darinya. Bahkan dari usia 6 tahun, ayahnya mulai melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Setelah melecehkannya, ayahnya bahkan memanggilnya jalang murahan. Bahkan dari usia 6 tahun dia juga mengalami pelecehan seksual setiap minggunya oleh kakak laki-laki yang berusia 13 tahun bernama John yang dimanjai oleh orang tuanya. Ketika gadis tersebut memberitahu ibunya apa yang telah terjadi, ibunya malah memukulinya karena menggunakan bahasa seksual dan bilang ia digoda oleh iblis. Akhirnya saat dia berusia 16 tahun, ia memberitahu kakaknya yang kedua bernama Ted yang saat itu berusia 18 tahun. Ted yang merupakan satu-satunya penghibur bagi Karen. Ia pun berhadapan dengan John dan mengatakan kepadanya bahwa ia menyentuh adiknya lagi, dia akan membunuhnya. Dari itu, pelecehan pun dihentikan. 2 tahun kemudian setelah Karen lulus dari SMA, ia pun meninggalkan keluarganya dan berpindah ke kota lain. Dia menemukan pekerjaan sebagai pelayan di restoran lokal dan mulai berkencan dengan pria yang dia temui di sana. Mereka pun menikah hanya dalam beberapa minggu. Namun dalam berbagai aspek, kehidupan Karen bersama suaminya bernama George tampak seperti pengulangan dari kehidupan Karen sebelumnya. George tanpa alasan mencurigai Karen menggoda pria lain dan berselingkuh di belakangnya, sehingga dia pun membuat Karen menghentikan pekerjaannya dan menahannya di rumah. Saat tidak dalam keadaan cemburu, George bisa menjadi sangat baik kepada Karen. Dia sering membawanya keluar untuk makan dan mengatakan bahwa dia adalah wanita tercantik di kota dan meminta maaf untuk segala kesalahan atau hal menyakitkan yang dia lakukan. Namun bisa saja hari berikutnya ia pulang kerja dan kembali memukulnya
Latar belakang keluarga Karen membuatnya sangat sulit untuk menilai kehidupannya dengan George secara akurat. Tentu saja dia benci dipukul, tetapi dia tidak tahu apakah itu tidak pantas atau apakah dia bisa menemukan perawatan yang lebih baik di tempat lain. Sekian pembahasan mengenai kasus dan kehidupan Karen. Berikut terdapat beberapa pertanyaan. Silakan dipelajari kembali dan dijawab. Selamat mengerjakan.